Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang untuk kelas 11 RPL dan kelas 11 Boga. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya pertumbuhan. Sekarang kita akan belajar yang namanya peluruhan. Apa sih itu peluruhan? Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau pertumbuhan itu sesuatu yang numbuh, sesuatu yang menambah. Sedangkan peluruhan itu adalah sesuatu yang meluruh atau yang berkurang. Jadi kalau pertambahan itu menambah, tetapi kalau di sini peluruhan itu adalah sesuatu yang berkurang. Ini rumusnya belum diganti ya. Peluruhan ini bukan rumus pertumbuhan, tapi ini rumus peluruhan. Oke, ini sesuatu yang mengalami penurunan. Oke, itu penurunan, kemudian pengurangan, itu termasuk pengurangan termasuk dalam peluruhan. Nah, rumusnya hampir sama dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kemarin, kalau dalam persentase itu 1 ditambah I, sedangkan kalau peluruhan itu 1 kurangi I, jadi sesuatu yang berkurang. Seperti harga mobil yang meluruh, menyusut, itu pakainya rumus ini. Kemudian kalau menggunakan rasio itu sama persis rumusnya dengan pertambahan, hanya kalau rasio dalam pertumbuhan itu R-nya pasti lebih dari 1, sedangkan pada peluruhan itu R-nya kurang dari 1. Sama. Nah, ini konsepnya pun, konsep peluruhan pun, permasalahan peluruhan itu juga menggunakan aturan baris dan deret, sama halnya. Ini ada 2 contoh soal-soal yang sering keluar dalam model-model peluruhan. Yang pertama, ini hasil penimbangan terhadap massa suatu zat yang mengalami peluruhan tercatat pada grafik berikut. Oke, kalau dari sini kita lihat di sini dari keterangannya, dari grafik kita bisa kesimpulkan pada bulan yang ke-1 itu beratnya adalah 30 gram. Kemudian pada bulan yang kedua itu beratnya adalah 28 gram. Untuk pada bulan yang ketiga beratnya menjadi 24 gram. Dan pada bulan yang keempat itu beratnya adalah 18 gram. Dari sini kita bisa simpulkan, pada bulan pertama ada 30, pada bulan kedua ada 28, pada bulan ketiga 24, dan pada bulan keempat 18. Ini kalau kita lihat 30 ke 28 itu min 2, 28 ke 24 itu min 4, 24 ke 18 itu min 6. Berkurangnya ini 2, 2, 2 terus ya, yang di bawahnya. Berarti kalau di situ setelah ini hasilnya pasti dikurangi 8. Maka pada bulan kelima itu bisa kita tentukan bahwa 18 dikurangi 8 atau 10 gram. Jadi perkiraan berat ikan pada bulan kelima adalah 10 gram. Oke. Kemudian pada nomor 2, diketahui setiap 30 menit suatu zat radioaktif meluruh menjadi setengahnya. Setengahnya ini adalah rasionya, jadi rasionya menjadi setengah. Tentukan zat radioaktif yang tersisa jika meluruh selama 2,5 jam. Nah, langkah awal kita menentukan A0. A0 itu yang selalu pertama. Kalau di sini tidak disebutkan, maka peluruhnya A0-nya itu kita ibaratkan 1, jadi radioaktifnya 1. Kemudian ada 1, meluruh, berkurang jadi berapa bagian. R-nya sudah dijelaskan bahwa R-nya adalah setengah. Kemudian N-nya itu berarti N itu di sini diketahui berarti yang kita bagi dari 2,5 jam itu kita bagi 30 menit. Di sini 2,5 jam dibagi 30 menit. Hasilnya menjadi 150 menit. Kok bisa toh Bu 2,5 jam itu menjadi 30 menit, jadi 2,5 jam itu kalau kita ubah menjadi menit itu kan berarti 2,5 dikali dengan 60. Jadi karena 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 2,5 jam itu 2,5 dikalikan 60, 150 dibagi 30 menit. Berarti kalau dibagi 30 hasilnya adalah 5, N-nya 5. Nah ini rumusan ini AN sama dengan A0 dikali R pangkat N. Nah R pangkat N berarti karena ada 5, A5
Berarti 1 dikali setengah pangkat 5. Nah, setengah pangkat 5 sendiri, ini cara menghitungnya 1 pangkat 5 itu 1, 2 pangkat 5 itu 32. 1 dikalikan 1/32, hasilnya adalah 1/32. Maka zat radioaktif yang tersisa itu hanya ada 1/32 bagian. Ini dapat 32 itu dari 2 pangkat 5. Oke, karena 1 bilangan dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, maka 1 dikalikan 1/32 hasilnya pun 1/32. Oke, setelah ini ada penugasan. Dari penugasan tersebut, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Bu Nastiti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.